Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan mendengarkan salah satu cerita dan pengalaman dari teman yang pertama kali ke Hong Kong, ex Taiwan dan ex Singapura. Katanya awal mula berat badannya itu 85, drastis turun. Bekerja kurang lebih 1 tahun 2 bulan, turun sampai 20 kilo. Ceritanya bagaimana ini ya, semangat aja untuk teman-teman semuanya, selamat mendengarkan dan mudah-mudahan banyak kuat menjalani di Hong Kong sampai garis finish. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Lepate mengganggu waktune Mbak Yuli. Enggak apa-apa, bagaimana Mbak? Anu toh, napa niku? Wong itu kan bingung. Bingung ini ku. Saya habis kontrak kan bulan 1 tahun depan. Iya, betul. Terus Paspor habis bulan 11. Visa habis bulan 10. Sebentar, tak catet sebentar. Bentar ya Mbak, sabar ya Mbak. Nggih. Tak ambil pen, biar nggak Ini salah. aku sama nyuci mobil soalnya sistem kita keluar nggak ada apa majikannya nggak kodok Majikannya rada apa? Rada koplak. koplak Oke, sampai koplak sambai koplak sampean ya betah loh Mbak. betah nih wis Pokoknya dibetah nih Mbak ya. Butuh duit tenan toh sampean sampai makan hati. butuh duit Hongkong bobat 85 saiki bobatnya swidak Mantap. Aku pengen kuru gak kuru-kuru loh Mbak. Deloken aku semakin mentul lho. Sudah minum obat diet sampai mahal-mahal ya gak langsing-langsing. Tapi aku mau lah kurus dengan makan hati, aku mau mending aku semok. Penting bahagia. Kenapa? Kenapa toh Mbak? Kenapa? Majikannya kenapa kok sampai kurusnya medun 20 kilo? Jan luar biasa. Memang baik kula apa kuwi jenenge lah bukan iso jalan tapi nyambindi yo panggah ndek kursi roda. Makane yo paling apa golekne penggawean babune to. Kayak pagi ngono ki seumpama yang siang wis gak diparingi mama ku. Kayak tumbas mam dhewe njogo gak pareng. Masak dhewe gak pareng. Ya Allah. Terus tak petah ning ngantek kita habis ngono ae aku wis pulang nek wae. Sudah berapa lama sama majikan ini Mbak? 13 bulan. 13 bulan. Oh. Berarti kurang dulu jane. Kurang 10 bulan. 10 bulan. Pokoknya bisa habis itu aku cuma 20 bulan kok. 20 bulan bisa habis. Berarti kurang 4 bulan sampean pulang notis ngebreak gitu. Kan itu aku rencanaku kan bisa habis mau pulang itu nggak nambah. Bahwa aku nggak usah buat paspor. Ternyata katanya jenis kan nggak bisa bahasa Indonesia gak enak kan terjemah itu memang aku tadi kan juga ngerti. Oh ya wis cari saya lah nggak apa-apa. Nah, aku nyari sampean gitu. Aku delok YouTube sampean ki nomor itu nanti. Terus akhirnya lihat apa Facebook lah ketemu alhamdulillah. Ketemu ya. Terus iku lho Mel. Gimana? Tak bingung iku. Lek aku paspor per bulan 5, soalnya kan 6 bulan sebelumnya. Harmono itu aku perlu gawe extensi tak? Iya no Mbak.
Oh, tetap yang bisa yo. Ya, extend visa dulu supaya nanti waktu sampean pulang ke Indonesia nggak enek masalah kayak gitu. Terus selepas renew paspor sampean extend visa, kalaupun sampean kepengen mau ngebreak kapan aja nggak apa-apa lo boleh. Oh, gitu ya. Oh, Iya, berarti itu apa extend visa berarti visanya yo malah tambah ngentek ini kontrak itu ya, Men? betul Itu ya. sekali, betul sekali, Oh, betul. Heeh. gitu. Tak Heeh. pikir itu seumpama buat paspor kok visanya gak buat mah masalah gak, Men? Enggak, yang penting waktu sampean pulang itu sebelum batas izin tinggal yang ditentukan. Oh, jadi mau extend visa itu bisa, mau nggak extend juga bisa gitu ya? Iya, kalau kepengen bener-bener kepengen pulang ke Indonesia, nggak mau lanjutin sampai finish kontrak, begitu Mbak. Oh, ini pun jelas Mm-mm. loh. Mm-mm. Berapa lama tuh sampean di Hong Kong? Aku masih pertama di Hong Kong, sebelumnya aku kan di Taiwan sama di Singapura temen. Oh, Taiwan berapa lama? Oh, 6 tahun. 6 tahun. Di Malaysia? Di Singapura Oh, Singapura berapa lama? 15 bulan, soalnya akongnya meninggal. Oh, Terus aku aku meninggal. Mm-mm. pulang terus proses Hong Kong itu lama Mm-mm. sampai ini, terus berangkat ini. Oh gitu. Terus kenapa kok sampai nggak pengen ganti majikan, kok harus pulang Mbak? Capek ya, lelah ya? Kayak trauma ya aku. Jangan Mbak. Masih ada majikan baik. Selepas sampean mendapatkan majikan yang sangat-sangat menyiksa dan tersiksa, kemudian kalau sampean kuat sabar, kuat telaten kayak gitu ya, masih banyak kok majikan yang baik kayak gitu loh. Jadi Iya. jangan trauma, Cuman tapi kalau sampean kepengen iya, pulang aku istirahat pokoknya dulu ini nggak pulang apa-apa. dulu, nggak tahu nanti ke depannya gimana kan, ya nggak tahu namanya orang ya kan. Nanti kalau aku memang niat lagi datang ke sini, aku tak nyari Mem Yulia. Boleh. Sampean umurnya berapa toh Mbak? 3. 33. Oke, istirahat setahun nggak popo. Yang penting pesan saya sampean perbarui dulu paspornya, karena memperbarui atau renew paspor di Hongkong lebih mudah daripada bikin di Indonesia kayak gitu. Iya, iya Mem, iya. Aku makasih banyak loh ya Mem. Semangat ya Mbak, semangat. Semangat Mem, ini semangat demi dolar, demi masa depan, demi anak. Iya. Enggak sorong kayak aku. Heeh. Sorotan bahasa Mandarin iki berarti. Mandarin nggak Oh, bisa, aku gak bisa nggak bisa Kantonis. Kantonis ya, sekarang bisa tapi ya Siu-siu. sedikit. Oke. Tapi Taiwan kan wis fasih toh. Kenapa nggak kepengen balik ke Taiwan lagi? Kontraknya maksimal ya? Iya. Tak. Ya aku tuh Mem, kalau di Taiwan kan ya liburnya kan ya susah. Jadi aku itu pindah Hong Kong yang tiap minggu libur, ternyata malah belas gak pernah libur aku, gak boleh libur. Nggak boleh libur. Karo nenek aku lho Mem kurang manut sih. Aku ki mau manut tapi gitu aku manut kok bisa sampai naik dhewe, ya Allah. Sabar ya Mbak. Sebenarnya dalam masalah sampean itu banyak menangnya. Akeh menangnya kalau mau dikasuskan. Majikan itu tidak boleh melarang kita untuk tidak libur. Itu sudah melanggar aturan. Tapi kalau sampean kuat dan mau bertahan, monggo. Yang penting jangan kabur ya Mbak. Enggak Mem. Setiap masalah itu Pak. Allah kudu kuat terus sampai kurang sebentar lagi ya Mem. Iya. Soalnya setiap masalah itu pasti ada solusi. Kalau kabur itu tidak akan mengatasi solusi, tapi akan menambah masalah kayak gitu. Ya sampean wis sing sewabuar, muga-muga kedepannya sampean lebih diberi kemudahan kayak gitu untuk cari jalan rezeki. Tuhan itu kan aku maha masih adil. makan kurang aku cuma diem Mem, gak tahu terus aku wadul lama apa manus. Yang penting jaga kesehatan loh Mbak ya. Yang penting jangan sampai sakit. Kalau sakit sampai malah repot sendiri nanti kalau majikan nggak pengertian kayak gitu ya.
Nggih, nggih, Iya Mas. wis. Nggih. Harapan dan doaku semoga sampai diberi kekuatan dan kesehatan, itu yang utama kayak gitu loh ya. Karena dapat Amin, majik amin. dapat Makasih banyak doanya, Mas. siap. Semono uga jenengan diparingi sehat sekeluarga, rezeki Amin. lancar. Amin. Sidoh nika bareng sing Allah ya, Mas. Amin, amin, amin. Sampai juga loh Mbak ya, wis pokoknya doa yang baik akan kembali Nggih, berlipat-lipat kepada pengirimnya, kayak gitu. Pokoknya sampai semangat, nggih. jangan pernah putus asa. Pokoknya dibalik kesusahan pasti ada kebahagiaan, entah itu kapan datangnya, kayak gitu. Yakin aja, yakin, Nggih, kayak gitu ya. nggih, Mas. Nggih. Oke, Nggih, Mas. Nggih. jangan lupa Oke, yang penting makasih banget, siap. ya. Sebelum pulang harus renew paspor dulu ya. Nggih, 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 Mas. Siap. Nggih. Makasih Oke, banyak ya, Mas, yuk ya. semangat, Maaf yuk, ganggu bye waktu bye. jenengan. Oke, siap. Nggih, nggih, sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pejuang dolar dimanapun Anda berada. Ini adalah sebuah cerita. Mbaknya baru pertama kali menginjak di negeri beton dan mendapatkan majikan yang sangat luar biasa. Luar biasa pelitnya, makan nggak cukup. Terus libur juga nggak dikasih. Aduh Gusti, masih ada ya zaman now majikan yang seperti ini. Ya makanya ngambilnya yang dari Indonesia. Kalau yang dari Indonesia pasti kan mereka pada nurut, masih belum begitu paham tentang aturan yang di Hong Kong. Kalau majikan ini ambilnya yang sudah posisinya di Hong Kong atau ex Hong Kong, atau sudah punya pengalaman di Hong Kong, pinter bahasa Kantonis, udah celaka ini majikan. Ya mau gimana lagi ya, ternyata majikan Hong Kong itu masih ada juga yang nggak ngerti aturan atau memang sengaja dia nggak mau tahu sakarepe dhewe. Tapi selama mbaknya kuat bertahan demi nggak mau ribet lah, nggak mau ruwet kayak gitu ya, ya mudah-mudahan aja lah. Karena kan yang jalani mbaknya nggak mau lapor ke labor, mbaknya mau bertahan sampai memutuskan nanti pulang ke Indonesia. Mudah-mudahan mbaknya nggak trauma karena masih banyak majikan-majikan yang sangat baik dan membutuhkan tenaga kita untuk membantu bekerja. Dan mudah-mudahan lah mbaknya kedepannya kalaupun mau masih keingin ke Hong Kong lagi, mudah-mudahan mbaknya itu dapat majikan yang baik, cocok kayak gitu, dan dapat makanan yang layak, terus dapat libur, gaji lancar. Kalau gaji lancar ini mbaknya tadi, cuma masalah makan dan tidak dikasih libur. Mau beli makan sendiri pun itu juga nggak boleh. Aduh ya Allah, moga-moga diparingi sabar, diparingi sadar sama majikannya ini ya. Mudah-mudahan kurang berapa lama ya, kurang 10 bulan lagi mbaknya sudah finish kontrak. Ya wes gitu aja teman-teman cerita singkat hari ini. Saya nggak bisa ngomong lagi kalau dapat teman yang seperti ini. Dia niat nyambut gawe, niat bekerja, tapi majikannya kurang menyenangkan. Sangat, dan see you the next video. Bye bye.